ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun al-khadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmah, kasih sayangnya serta barakahnya kepada kita semua, sehingga sampai pada hari ini kita dapat menghadiri kewajiban kita, yaitu melaksanakan fardu Jumat, diikuti dengan sunnah-sunnah yang ada di dalamnya. Semoga investasi kita hari ini bertambah lillahi ta'ala, keikhlasan, ketulusan hati, sehingga menyebabkan kita semakin mendapatkan mardatillah, ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah senantiasa memberikan keberkahan kepadanya, kepada isi rumahnya, sahabat-sahabatnya, termasuk umatnya yang sampai hari ini eksis setia menjalankan syariat agama Islam. Mudah-mudahan diri dan keluarga kita ini terpelihara dan semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mubarakah ini, tema khutbah kita ialah miracle, doa dalam Al-Quran atau keajaiban doa di dalam Al-Quran. Pada kesempatan ini saya mencoba menampilkan 3 figur Nabi yang berdoa di dalam Al-Quran dan sekaligus merupakan teladan bagi kita semua, bagaimana peringkat-peringkat doa itu, bagaimana teknisinya dan caranya, sehingga jepitan yang menghimpit itu dilepaskan oleh Allah, bahkan kemudian diberikan kemuliaan, kebahagiaan yang is the best, terbaik setelah lolos daripada ujian itu. Setiap orang pasti punya masa lalu yang kelam. Ya, setiap orang, bukan cuma kita, Nabi juga begitu. Nabi Adam ini langsung nenek kita itu Nabi Adam, Nabiullah ini ada sukanya juga. Sampai terakhir itu dia makan buah khuldi. Bukankah itu satu ujian yang sama sekali berat? Tetapi inilah yang contoh bagi kita ini, ternyata versi Al-Quran itu merupakan suatu
gambaran yang lengkap bagi orang yang melakukan kesalahan itu. Ini istilahnya dilakukan oleh Nabi Adam itu masih kategori dosa standar. Dosa standar. Ya. Apa dia ucapkan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini itu dosa standar. Bagaimana kalau dosa itu meningkat lagi? Dosa standar itu kan biasanya Pak Panca Indra yang berbuat. Bagaimana kalau sudah berkumpul naik peringkat kedua? Yang dicontohkan di sini adalah kurang sabar, ya. Ada Nabiullah yang diutus ke dunia ini sebagai yang sama dengan kita, kurang sabar, diuji dengan berbagai macam ujian, kurang sabar, berhenti dari pekerjaan, di PHK, kurang sabar, datang corona, penyakit, kurang sabar, meninggal keluarga yang tercinta, tidak sabar. Sama dengan Nabiullah Ayub, sama dengan Nabiullah Yunus. Coba lihat Nabi Yunus diutus ke dunia, dicaci maki Nabi Yunus sampai tidak kuat lagi menghadapi umatnya, sampai pergi meninggalkan, naik perahu, naik di perahu lagi, diuji lagi. Ya, ujung-ujungnya dia yang harus loncat di tengah samudra yang luas, di tengah ganasnya badai, harus loncat. Apa yang terjadi begitu loncat? Datang ikan paus menelan. Ditelan, Pak. Apa yang terjadi kalau sudah ditelan? Ya sudah, untung tidak mati. Bahkan belakangan ada yang ilmuwan mengatakan yang pertama menemukan kapal selam itu Nabi Yunus itu. Kemudian desain sedemikian rupa canggih luar biasa, itu temuan Al-Qur'an. Ya. Jadi sama dengan diri kita ini. Apa yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika dalam perut ikan? Ya. Ini di Quran surah ke-7 ayat 23. Ya. Yang terkenal sekali, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam. Kalau ini yang terkenal, doanya Nabi Yunus ketika dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu yang diucapkan, itu yang dibaca terus sampai ada riwayat mengatakan seandainya Nabi Yunus tidak mengucapkan doa ini, maka sampai dunia kiamat tidak akan bakalan keluar dari perut ikan. Bagaimana? Ada 2 kali ditelan itu, Pak. Ikan paus kecil, datang lagi ikan paus besar, telan, jadi 2 kali. Ada riwayat juga mengatakan seperti itu. Jadi berat sekali untuk keluar dari empedu. Tetapi inilah gambaran bagi kita. Kita belum ada yang pernah ditelan. Masih ujian-ujian seperti itu, kurang sabar menghadapi masalah hidup, maka bacalah la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, saya ini menzalimi diriku sendiri. Para ulama itu menetes berurai air matanya ketika menzikirkan, membaca ini. Oleh karena itu, marilah kita juga ketika diuji oleh Allah, lakukanlah hal yang sama. Yang terakhir adalah Zannun. Siapa itu Zannun? Ya, tadi Zannun ini ya luar biasa ya. Kemudian wa ayyuba isnada rabbahu anni mustani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya. Ini Ayub, Pak, inilah yang dikategorikan dosa tidak sabar, tidak kuat. Ini dosa berkumpul semua, tidak sabar, tidak kuat, kemudian
ya namanya manusia, ada sisi kemanusiaan kita. Sampai digambarkan dalam Al-Quran di surah 20, di surah ke-21 ayat 83 itu, ya, anni mustaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tahu Engkau yang maha penyayang di antara yang penyayang. Engkau pasti tahu kondisiku ini. Kata Nabi Ayub yang dalam penderitaannya itu hancur mengalahkan corona penyakitnya, Pak, tidak mati-mati. Seluruh badannya habis dimakan oleh ulat. Hancur. Hanya satu permintaannya kepada Allah, ya Allah, sisahkan sedikit daging yang ada di lidahku agar supaya saya masih mampu untuk menyebut-nyebut dan bersikir kepadamu. Jadi kalau jatuh itu ulat-ulat yang ada di badannya, Pak, itu dia ambil lagi, dia pungut satu-satu, masih ada rezekimu. Coba ya. Apa intinya? Kita bisa juga melakukan ini, Pak. Ketika sudah kuat lagi, tidak ada daya lagi, sudah tidak dalam posisi terjepit, dikepung oleh kegalauan yang sangat luar biasa. Ya, mungkin ada perasaan kita dalam kondisi negara kita yang seperti ini, kita mau aktivitas dibatasi, ini lagi harus pakai masker, kita mau kemana-mana tidak bisa. Ini sampai bulan Desember ini para pelajar ini, mahasiswa, anak-anak tingkat SD, SMA itu belum bisa, Pak, belum ada tatap muka. Barangkali ini salah satu di antara doa-doa yang harus kita baca ini agar ya problem negara ini, problem merubahnya virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa amalkan bersama, Pak. Kita bisa lakukan dengan keluarga atau diri sendiri minimal seperti itu. Sebab memang Al-Qur'an mengatakan ku ampusakum wa ahlikum nahara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini rekayasa Allah ini mesti kita tunduk dan patuh. Atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Seperti itu kejadiannya, taati Allah, taati Rasulnya dan pemerintah kita. Pemerintah kita inilah yang terbaik. Tetap ya jaga jarak, tetap apa yang dianjurkan itu yang kita lakukan, sehingga kita bisa ya bersama-sama untuk saling menghormati dan menghargai, ya, menjaga harkat, ya, martabat dan harkat bangsa Indonesia ini. Kita harus taat dan patuh. Dengan demikian sebagai bangsa, sebagai orang yang beragama, tentu tetap tunduk dan patuh kepada aturan bernegara dan aturan Al-Quran. Bagaimana petunjuk Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, tetap menjalankan ibadah dan tetap setia dalam menjalankan aktivitas kita sebagai orang yang beriman. Demikian yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan khutbah ini ada manfaat dan barakahnya. Sebagai kesimpulan, jangan pernah putus asa terhadap ujian yang ditimpakan oleh Allah dan tetap berdoa. Mudah-mudahan dengan usaha seperti ini kita bisa dijabah seluruh doa-doa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.